kami dari MGMP Matematika akan memaparkan video skenario pada pembelajaran saat ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kami akan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi penyajian data di kelas 9. Kami akan membagi peserta didik menjadi 4 kelompok, yang dimana kelompok pertama akan survei penelitian tentang hobi teman sejawat. Yang kedua, mereka akan survei penelitian tentang jam tidur teman sejawat mereka. Kelompok 3, mereka akan survei penelitian tentang tinggi badan. Dan yang keempat, mereka akan survei tentang mata pelajaran favorit oleh teman-teman mereka yang berada di dalam kelas. Setiap kelompok akan berdiskusi dan akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Selamat menyaksikan video kami. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semuanya sudah berdoa? Belum, Bu. Satu orang mimpin kita dalam doa ya. Silakan ke depan. Apa yang bisa? Ya, silakan Leng. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih untuk memberkati kami dari dunia ini. Sementara kami mau belajar membawa hasil dari sekolah kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan diajarkan kepada kita. Agar juga guru dan pendengar dari kami sehingga berikan manfaat dalam belajar kami. Kita juga orang tua kami yang melakukan pelajaran bersama mereka, dalam mereka diskusi agar dapat dapat dimaksudkan kami. Tuhan, menjadi doa aku, kami Oke, terima kasih Le. Hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Hari ini nggak ada yang sakit ya? Enggak, Bu. Oke, semoga ke depannya kalian terus sehat, giat belajarnya, semangat belajarnya, jangan ada yang sakit. Oke? Kemudian Ibu berharap dalam proses pembelajaran kalian jangan pernah takut untuk gagal. Jangan takut untuk salah, jangan takut untuk mencoba ya. Karena kesalahan maupun kegagalan adalah proses kita dalam meraih kesuksesan. Oke? Sesuatu yang kecil jangan pernah kalian remehkan. Karena sesuatu yang besar berawal dari yang kecil. Jadi jangan pernah meremehkan satu langkah kecil untuk meraih sebuah kesuksesan. Oke, semangat belajar ya. Iya, Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang penyajian data. Sebelum Ibu menjelaskan tentang penyajian data, Ibu akan memaparkan beberapa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, selama proses pembelajaran ini, siswa kami diharapkan mampu memahami konsep penyajian data. Oke? Yang kedua, menggunakan berbagai bentuk penyajian data seperti tabel, grafik maupun diagram dengan benar. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Nah, selain mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Ibu berharap, kita semua berharap selama proses pembelajaran kita dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Ada beriman, kemudian mandiri, ketiga apa? Keempat, kreatif, kelima, bergotong royong. Inilah yang kita harapkan dalam proses pembelajaran. Ada project P5. Selanjutnya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang penyajian data, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu semua. Oke, Ibu mau bertanya, pernah nggak kalian melihat suatu data? Pernah? Pernah. Oke, di mana biasanya kalian melihat data? Di mana? Internet. Di mana lagi? Di buku. Di mana lagi? Di majalah. Di mana lagi? Di koran, ya kan? Nah, data apa saja sih yang pernah kalian lihat? Seperti apa data yang pernah kalian lihat? Data nilai, daftar nilai apa lagi? Data
Data diri. Selanjutnya apa lagi? Data apa? Masih ada? Misalnya apa lagi? Data desa. Apa lagi? Banyak ya? Banyak ya data. Nah, biasanya data-data yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari itu disajikan dalam bentuk apa? Yang pernah kalian lihat? Tabel. Selain tabel ada nggak yang lain? Grafik. Batang. Apa lagi? Oh, pernah lihat diagram lingkaran? Oke, luar biasa ya. Berarti kalian sudah mengenal dasar-dasar bagaimana itu data. Selanjutnya ibu mau bertanya, menurut kalian apa itu data? Apa itu data? Apa? Kumpulan info. Apa yang bisa kalian berdiri? Data menurut saya adalah ada beberapa sekumpulan informasi. Contohnya kumpulan informasi seperti data kependudukan, ada beberapa informasi dalam satu data. Oke, terima kasih. Ada tepuk tangan untuk yang Nah ya, data itu adalah sekumpulan informasi. Untuk apa? Untuk diolah supaya kita boleh menganalisisnya dan mengambil kesimpulan. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Ibu akan menjelaskan apa itu data. Satu orang minta tolong untuk baca ini. Mabel, silakan. Tahukah kamu apa itu data? Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang dapat diolah untuk mendapatkan wawasan atau pengetahuan. Data dapat berupa angka atau statistik, misalnya jumlah siswa di suatu kelas, nilai ujian atau seluruh harian. Teks, misalnya nama alamat atau deskripsi, gambar atau suara, misalnya foto, rekaman, suara atau video. Data biasanya Ya, ditentukan. sampai situ saja. Terima kasih, Nobel. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa data itu sekumpulan fakta, sekumpulan angka atau informasi. Itu adalah data. Data itu dapat berupa beberapa hal, misal seperti angka. Nah, misalnya data berupa angka ini misalnya data nilai, kemudian data apa lagi? Data kependudukan seperti yang Yabe sampaikan. Itu juga termasuk angka. Kemudian selain bentuk angka, data juga dapat berupa teks. Dapat berupa apa? Dapat berupa teks. Nah, misal data yang berupa teks itu seperti apa? Seperti ya daftar nama kita ya kan, nama, kemudian apa lagi? Alamat, apa lagi? Deskripsi ya kan. Pernah nggak kalian dimintain data menuliskan data-data pribadi, misalkan ada di situ kan ada alamatnya, tempat tanggal lahirnya, itu juga termasuk data. Oke. Selain bentuk teks maupun bentuk angka, data juga bisa berupa gambar atau video. Gambar atau video. Misalnya seperti apa? Proses rekaman video atau hasil foto. Itu juga termasuk data. Bisa juga dalam rekaman suara. Oke? Itulah bagian-bagian dari data. Oke. Selain itu, untuk mendapatkan suatu data ada beberapa cara. Yang pertama ada dengan cara observasi atau pengamatan. Selain observasi ada survei. Oke. Yang ketiga apa? Eksperimen atau percobaan. Itu 3 cara dalam memperoleh data. Oke, kita lanjut. Ada yang ditanya sebelum kita lanjut? Oke. Nah, pengertian penyajian data. Satu orang baca, minta tolong Piane. Satu, pengertian penyajian data. Penyajian data adalah proses pengumpulkan seluruh bahan menjadi informasi yang telah dilakukan agar mudah diketahui. Tujuan dari penyajian data adalah untuk membantu dan dalam analisis dan pengambilan keputusan berdasar informasi yang Ya,
Terima kasih Viane. Jadi penyajian data itu proses mengorganisir atau menyajikan informasi yang telah dikumpulkan. Oke? Proses penyajian data ini memudahkan kita untuk boleh menarik kesimpulan dari sebuah data. Itulah pengertian dari penyajian data. Selanjutnya ada tiga alasan mengapa penting sekali dalam penyajian data. Yang pertama apa? Memudahkan pemahaman informasi. Kalau misalnya ada suatu tabel, ada suatu tabel memuat tentang daftar nilai. Nah, dari daftar nilai itu, dari tabel tersebut, kita akan lebih mudah mengetahui siapa nilai tertinggi maupun nilai terendah. Kita bisa baca tabelnya dengan lebih mudah. Yang kedua, menyajikan data secara visual untuk analisis yang lebih baik. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan, menarik kesimpulan. Itulah alasan tiga pentingnya penyajian data. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa jenis penyajian data. Seperti yang anak-anak ibu sampaikan tadi, seperti apa? Tabel, ada tabel, kemudian ada diagram batang, kemudian ada diagram garis. Selain itu apa lagi? Ya, ada diagram lingkar. Jadi ada 4 jenis penyajian data. Untuk lebih memahami keempat jenis penyajian data ini, ibu akan tampilkan video tentang penyajian data. Selama proses ibu menampilkan video ini, ibu harap kalian boleh menyimak dengan baik. Kemudian catat apa yang perlu kamu pertanyakan. Oke? Kalau ada yang dipertanyakan, boleh dipertanyakan kepada ibu. Oke? Silakan didengarkan dengan baik ya. Disimak dengan baik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya, yang pertama tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat 2 kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3, dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan, data yang bernilai 12 ada 32, dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3,
maka dibuat persegi panjang setinggi 3 dan seterusnya. Dari diagram batang ini kita bisa lihat, semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat x, y pada bidang kartesius, dengan x menyatakan nilainya dan y menyatakan frekuensinya, sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data. Dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi jumlah seluruh data kali 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah seluruh data ada 12. Sehingga untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2/12 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3/12 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya. Biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkaran. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu paling banyak karena luasnya paling besar. Oke. Dari video di atas, kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan Anda. Dari video yang disampaikan, yang terdapat dari diagram batang dan diagram garis. Yang saya tanyakan, apa perbedaan diagram garis dan diagram garis? Kira-kira dari pertanyaan Anda, apa perbedaan diagram garis dan diagram batang? Ada yang tahu perbedaan diagram garis dan diagram batang? Ya, Piane. Pertanyaan dari teman kami Nanda, yaitu apa perbedaan diagram batang dengan diagram garis? Perbedaannya yaitu diagram batang sering digunakan untuk membandingkan nilai di berbagai kategori, sedangkan diagram garis mengidentifikasi tren dari waktu ke waktu. Oke, betul ya, mantap sekali, tepuk tangan untuk Piane. Jadi diagram batang itu untuk menentukan nilai dari suatu kategori. Sedangkan kalau diagram garis untuk apa? Untuk mengidentifikasi suatu tren. Misalnya apa? Tren apa misalnya? Ya, tren TikTok. Tren apa lagi? Dalam kehidupan sehari-hari misalnya pembelian suatu barang online. Misalnya nih, kalian mau beli barang di Shopee. Oke, misalnya ya. Di situ kan ada apa namanya ya? Daftar penjualan, ya kan? Nanti ada daftar penjualannya dan ada rekomendasi-rekomendasi, ya kan? Nah, dari hal-hal tersebut kira-kira ada pengaruhnya nggak dari kalian? Untuk kalian? Ada kan? Kalau misalnya ratingnya bagus, berarti kita percaya dengan toko tersebut. Kita akan langsung beli, kita akan langsung belanja di toko tersebut. Paham ya? Ada lagi yang bisa
Ya, silakan Rafiq. Saya akan menambahkan jawaban dari Fian. Perbedaannya ialah diagram batang adalah diagram yang menggunakan batang berbentuk persegi panjang untuk menentukan frekuensi sebuah data. Sedangkan diagram garis adalah diagram yang menggunakan garis dan titik atau dapat disebut sebagai garis kartesius untuk menentukan frekuensi sebuah data. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rafiq. Kalau baik Rafiq, jawaban Fiannya luar biasa. Benar ya, kalau diagram batang itu kan batangnya berbentuk persegi. Tapi kalau dia diagram garis terbentuk dari sebuah titik X dan Y. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, Brilian, silakan Brilian. Di suatu diagram lingkaran itu, Bu, dari mana dia ambil 360 derajat itu? Ya, 360 derajat diambil dari mana itu pertanyaannya ya. Oke? Ada yang bisa jawab? Aku Bu. 360 derajat didapat dari besar keseluruhan lingkarannya itu 360 derajat. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Loren. Jadi, oke, 360 derajat adalah besar sudut satu penuh lingkaran. Ada lagi yang dipertanyakan? Sudah paham semua ya? Untuk memahami lebih lanjut tentang penyajian data ini, Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok, yaitu sebanyak 4 kelompok. Di sini ada udah Ibu bagi nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 ya Bes, Petriani, Auda, Priel, Vianele, Kenzi, Azam. Yang mana aja itu? Oke. Kelompok 2 ada Rafiq, Akbar, Alfredo, Aurel, Neola, Jonathan, Roberto, dan Maria. Yang mana orangnya? Oke. Selanjutnya kelompok 3, Jernita, Brilian, Florence, Oliver, Mevan, Nanda, Nancy, dan Farel. Oke. Oke. Selanjutnya kelompok 4 ada Christine, Dung, Nobel, Timothea, Habib, Jonas, Princess, dan Jonathan. Oke. Masing-masing keempat kelompok ini akan mengerjakan satu proyek. Oke? Akan mengerjakan satu proyek. Untuk kelompok 1 nanti akan mengerjakan proyek penelitian tentang hobi. Oke? Jadi kelompok 1 bertanya dengan teman kelas, kira-kira apa hobi dari teman-teman kalian? Tanya masing-masingnya. Kemudian kelompok 2 proyek penelitian tentang jam tidur. Tanyakan sama temanmu dia mulai tidur jam berapa pada malam hari. Kemudian kelompok 3 proyek penelitian tinggi badan. Silakan diukur tinggi badannya. Ibu sudah bawa alat ukurnya, jadi nanti kalian tinggal ukur tinggi badan teman kalian. Selanjutnya kelompok 4 membahas tentang penelitian mata pelajaran favorit dari anak-anak ibu sekalian atau dari teman-teman kalian. Paham ya? Paham. Ibu akan membagikan LKPD masing-masing per kelompok. Oke? Ya, silahkan dibentuk kelompok. Oke, sudah. Jadi ibu akan membagikan beberapa LKPD kepada setiap kelompok. Silakan dibaca dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sama ibu ya. Sudah bawa semua dan bahannya kan? Oke. Bertanya, misal sama si Aurel atau si siapa lah yang lain, kalian tanya apa hobi kalian, apa hobimu. Nah, kalau udah dikasih tahuan hobinya, catat, oke? Dicatat hobinya. Dicatat dulu di kertas. Kalau sudah terkumpul datanya, baru dibuat di kertas manila. Ya. Sebagai 20 orang ya? Ya. Oke? Boleh langsung ditanya. Saya ingin jawab. Saya ingin menanyakan hobi aja. Apa hobi Anda? Terima kasih. Kalau Maria hobinya apa? Aurel? Terima kasih. Mata pelajaran favorit kan. Jadi nanti misalkan ya si
Neola ya kan. Mata pelajaran favoritnya apa? Mapel. Mapelnya apa? Fisika misalnya atau MTK ya kan. Nah, kemudian tumpukan lagi siapa? Oke. Nah, nanti buat diagram batangnya. Ini berarti ada MTK, ada bahasa Indonesia ya kan. Kemudian berapa orang yang suka matematika? Misalnya 2, 3, jadi dibuatlah di sini, oke? Paham ya? Begitu caranya. Nanti ini kalian buat apa? Diagram lingkaran dan diagram batang. Dibuat lingkaran yang besar, dibuat warnanya biar nanti pas dipresentasikan bagus dia ya. Oke? Apa yang ditanyakan cara membuatnya? Ini kan kalian analisis atau survei jam tidur. Misalnya nih kalian mau tanya ke Habib jam tidurnya dia mulai tidur itu jam berapa? Oke, misalnya jam 8. Jadi si Nathan juga tidurnya jam 8. Berarti jam 8 itu ada berapa orang? Udah ada 2 orang. Kalau misalnya jam 10 ada yang tidur jam 10, berapa orang tidur jam 10? Oke, lalu kalian cari juga jam tidur yang efektif itu berapa jam? Oke, kan ada tugas tambahannya kan di bawah ada opsional yang warna hijau. Nah, ada tugas tambahan kan opsional. Kita akan cari berapa jam kira-kira jam tidur dan efektif. Oke, nanti kayak dikasih arahan sama teman-teman. Oke? Maka ini tentang hobi. Cara membuatnya itu misalnya nih si Petia ini kan hobinya misalnya badminton. Si Alda juga badminton kan. Berarti yang badminton sudah 2 orang, oke? Jadi apa namanya yang sumbu X-nya itu apa namanya? Hobi. Sumbu X hobi, sumbunya itu jumlah. Jadi nanti kasih hobinya yang masuk aja ya. Main game, membaca, main game boleh. Pasti masuk aja.
Ya, tentang apa yang disurveinya? Hobi. Tentang hobi. Nah, Ibu mau bertanya kepada kelompok 1. Kira-kira di kelas kalian ini hobi yang paling banyak hobi apa? Hobi bermain game. Yang paling rendah apa? Hobinya? Yang paling kecil? Badminton. Berarti yang paling tinggi, yang paling besar adalah bermain game. Sedangkan yang paling kecil adalah badminton. Untuk kelompok 2 tadi membahas survei tentang apa? Tentang jam tidur. Jam tidur yang paling banyak jam tidur jam berapa? Jam 10. Yang paling kecil jam berapa? Jam 12. Kalau kelompok 3 tadi bahas tentang apa? Tentang tinggi badan. Tinggi badan yang tertinggi di kelas kalian berapa sentimeter, Nak? 165 cm ini berapa orang dia? 5 orang. Yang paling kecil apa tingginya? 155 berapa orang? 1 orang. Kalau untuk kelompok 4 tadi bahas apa? Mata pelajaran Pak? Nah, kira-kira mata pelajaran favorit di kelas kalian ini apa? PCOK. Oke ya. Jadi masing-masing kalian boleh menyimpulkan, ya kan? Kalian sudah tahu ternyata teman kalian sukanya ini. Ternyata teman kalian sukanya mapel ini. Ternyata teman kalian hobinya seperti ini. Paham ya? Paham. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau memberi pertanyaan kepada anak-anak Ibu semua. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari dalam pembelajaran hari ini? Diagram. Tentang diagram apa? Lingkaran, apa lagi? Grafik, kolom, dan diagram bar. Apa lagi selain itu? Ada kerja sama, betul. Terbangun kerja sama. Kreatif, apa lagi? Kekompakan. Oke? Mantap, luar biasa. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pengalamanmu dalam pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Selain menyenangkan apa? Seru, apa lagi? Bahagia. Oke? Ya, pertanyaan ketiga, dalam proses pembelajaran hari ini kita belajar penyajian data. Ya kan, penyajian datanya ada tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, kira-kira bagaimana pendapatmu dalam penyajian data ini? Apakah membuat kamu lebih mudah mengerti atau mengambil kesimpulan, atau semakin membuat kamu pusing memikirkannya? Semakin mudah, semakin rumit? Semakin mudah. Ada pertanyaan? Paham? Kalau paham, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap pembelajaran hari ini boleh diulas lagi di rumah. Oke? Demikian saja. Terima kasih. Alangkah baiknya kita berdoa. Silakan satu orang ke depan memimpin kita dalam doa. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa, yang berkata dalam surga, terima kasih atas berkat yang telah hingga dari tadi pagi hingga pada siang hari ini kita mengakhiri pembelajaran kegiatan belajar mengajar. Segala pembelajaran yang telah kami terima pada hari ini kiranya menjadi bekal bagi ke depannya hingga menjadi sukses. Bapak, kiranya memberkati yang kau tentukan. Bapak kami kembali ke rumah, kiranya engkau kami segala tindakan atau keinginan yang tidak kami inginkan, kiranya engkau jauhkan dari mana. Jadi kami puji kita sepanjang segala masa. Amin.